Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali bersama saya Hans Wakil di Respon Populer. Bersama saya Pemuda Awam Ngomong Kocak. Nah, teman-teman, hari ini saya bersama dengan rekan saya, Bung Rizky. Wah, halo, selamat siang bro. Selamat siang. Sehat. Jadi ini Sidak, judulnya, temanya itu Sidak Podcast. Sidak Podcast, betul. Jadi memang karena jarang sekali kita berjumpa, jadi pas begitu ketemu langsung harus disergap. Iya. Gimana bro? Kondisi ini agak sedikit keras nih ya kita ngomong, karena memang kondisi hari ini memang tidak memungkinkan untuk kita bicara slow soalnya. Tuh. Kondisi ini memaksa kita harus keras. Nah, situasi Indonesia hari ini kan banyak orang itu merasa kebingungan dengan baik itu adalah soal kebijakan hukum yang kemudian diambil oleh Mahkamah Agung gitu ya, yang dari mulai hukuman pidana mati lalu kemudian dikorting menjadi seumur hidup. Putri Chandrawati itu lalu kemudian 20 tahun menjadi 10 tahun. Si Kuat Maruf 15 tahun menjadi 10 tahun. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian membuat publik ini kemudian menjadi bingung kan? Dari konteks kebijakan hukumnya, yang dimana orang mengira tidak ada kepastian hukum di sana, karena di sisi lain ini Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi dari Verdi Sambo CS ini, tapi justru kemudian amar putusan pada Mahkamah Agung ini kemudian terjadi perubahan di sana kan. Nah, itu yang kemudian selama ini membuat pusing. Lalu kemudian dengan fakta atau perkembangan politik kita hari ini semakin lebih tambah ganas dengan pernyataan Rocky Gerung yang begitu membuat dungu gitu kan pemerintah gitu. Lalu ya muncullah para relawan-relawan yang mencoba untuk mencari suaka lewat manuver-manuver politik untuk mencari muka kan. Padahal Pak Jokowi sebetulnya tidak membutuhkan muka gitu kan. Udah banyak mukanya. Nah, jadi ini menyangkut soal masalah. Lalu hari ini belakangan ya kita kemudian dikejutkan dengan adanya koalisi muda, disebutkannya begitu. Anies dan AHY. Nah, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Kita mau ingin sedikit gitu mendengarkan bagaimana Bung Rizky ini kemudian melihat fenomena yang berkembang hari ini di Indonesia ini. Mana Bung? Ya, jadi ini baru pertama ketemu setelah sekian purnama ya. Setelah sekian purnama. Jadi langsung disidak kita untuk membedah persoalan-persoalan genting yang sebenarnya nggak ada urusan sama kita, tapi ada urusan dengan nasib bangsa ini nasib depan. Bangsa itu dia. Jadi kalau persoalan bangsa ini, kalau kayak politisi ini demi bangsa dan negara, omong kosong mereka kan. Jadi kadang-kadang kita itu tertawa di balik layar kan, demi bangsa dan negara, demi Indonesia, demi persatuan kita, demi masyarakat yang tidak terpolarisasi, itu kan omong kosong, bullshit lah. Jadi merespon apa yang terjadi khususnya di Mahkamah Agung ya. Jadi yang pertama, kita harus melihat dulu, kalau bicara soal teori itu kan ada yang namanya invisible hand. Apakah memang ada tangan-tangan yang tidak terlihat di balik ini yang mengupayakan supaya hukuman ini dipangkas? Jadi ini Promot 88 kemarin kan? Jadi kita ingat aja, Promot 88 ya berarti kasusnya Verdi Sambo yang di-korting. Masa iya kita bicara soal nyawa ya? Freddy Budiman aja yang sudah divonis, dia nggak bisa dielakkan lagi, walaupun sesoleh apapun dia sudah bertobat, sudah mengaji, sudah beribadah. Betul. Tapi ya tetap aja ketika harus divonis mati ya mau tidak mau konsekuensinya seperti itu. Betul. Verdi Sambo, apa kemudian dalil-dalil yang menguatkan gitu? Orangnya sudah mati. Dan ini akan menjadi jurisprudens ke depan bahwa terpidana mati saja itu bisa digeser menjadi terpidana seumur hidup. Belum lagi bicara soal istrinya, dia sendiri yang memprovokasi. Kalau berdasarkan kita bicara soal hukum ini, bicara soal fakta-fakta persidangan. Betul. Asumsi, apalagi ditambah lagi dengan Kuat Ma'ruf, ditambah lagi banyak hal yang kira-kiranya janggal bagi kita. Apalagi satu lagi, Pak. Jangan lupakan juga. Apa tuh? Pengacaranya Joshua ditersangkakan. Kamarudin Simanjuntak, betul. Tersangkakan karena kasus hoax. Ya, kita terlepas dari benar dan salah, tetapi ini seperti ada skenario besar yang sedang dipersiapkan. Memanglah betul apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, kemudian juga Presiden Jokowi. Kita hormati hasil persidangan, kita hormati majelis hakim, betul kita hormati. Tetapi terkait dengan situasi yang saat ini, paradoks dengan cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan, saya rasa ini sudah
kelewatan gitu. Betul. Bagaimana seorang polisi menembak polisi saja dan terbukti mati gitu, meskipun apa namanya ada yang bicara soal motifnya belum ketemu, ya terlepas lah. Bodoh amat lah soal motif. Apalagi ini kan bentuk kejahatan yang tidak sebagaimana polisi tembak polisi baru-baru ini saja. Iya. Kan ini kan polisi nembak polisi karena Jadi perintah lihat jabatan kan. Jadi lihat aja ke depan ini bakalan banyak nih orang seperti Sambo ke depan ini akan bakal lebih banyak dan akan negara ini akan kewalahan menghadapi orang ini. Jadi Kenapa? Karena memang jangan takut lah. Saya pikir kan jangan takut dengan apa namanya gerombolan-gerombolan semacam ini. Apalagi kan Kapolri juga sudah dari awal itu sudah bersikap bahwa dia akan bersih-bersih, reformasi di tubuh Polri itu sudah disiapkan gitu. Tetapi dengan adanya ini seolah-olah ini menjadi titik nadir bahwa cita-cita mereformasi polisi itu atau Polri itu sepertinya tidak akan berjalan lancar. Nah, itu bicara soal ini ya. Belum lagi ditambah lagi banyak sekali di Mahkamah Agung itu jangan kita lihat suci, Pak. Mahkamah Agung tuh nggak suci. Yes, Karena jelas hakim kok. agungnya Hakim aja 2 agung orang kemarin itu ditahan ditersangkakan, Betul. gitu kan, ditahan, gitu, di KPK kan, gitu kan. Artinya siapapun orang itu dia berpotensi melakukan penyimpangan. Ini biar kita disclaimer dulu, biar jangan sampai kemudian ini relawan-relawan yang mencoba untuk berupaya manuver-manuver politik ini, biar kemudian melaporkan sana sini apa segala macam. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa ini bukan tuduhan, bahwa kita mau ingin menuduh bahwa dalam putusan Verdi Sambo CS di Mahkamah Agung ini kemudian hakimnya bermain tangan di sana. Kita nggak bicara demikian ya. Iya, tidak. Tetapi kita bicara dalam asumsi teori misalnya tadi possible hand ya gitu misalnya. Bahwa ada dugaan-dugaan apakah kemudian Karena terus terang saja Pak, kasus ini bisa naik sampai sejauh itu, tidak ini ya, karena udah jauh ya. Betul. Ini atas apa? Citizens jurnalis, artinya masyarakat jurnalis. Jadi masyarakat atau disebut dengan apa namanya netizen, mereka menyerbu akun-akun dari lembaga negara. Salah satunya itu Mabes Polri, kemudian juga Komnas HAM, kemudian juga termasuk di Kejaksaan dan sebagainya, semua dimention. Apa? Supaya kasus ini naik, termasuk Menko Polhukam juga ikut berstatement. Coba kalau seandainya kemarinnya tidak menjadi apa namanya terjadi reaksi publik, tidak akan sampai ke sejauh ini. Gitu. Apalagi sudah setahun ya berjalan. Gitu. Ya, nah tiba-tiba masyarakat disibukkan dengan urusan politik, kemudian juga disibukkan dengan aktivitas agenda kemerdekaan, gitu. Dan semuanya lah masyarakat sudah tidak lagi merespon terkait isu ini. Keluarlah putusan. Karena ini ukuran Pak, ngukur sederhana sih sebenarnya teorinya itu. Kita lihat saja sepanjang apa napas dari netizen itu, sepanjang apa napas dari relawan kita. Kalau seandainya napasnya pendek itu terlihat tuh. Sekarang ini kan nggak ada tuh reaksi yang berlebihan tuh. Termasuk kita mungkin ya. Ketika tidak ada podcast ini atau tidak ada apa namanya daya kritis dari kita, mungkin malas juga ngapain juga bahas ini orang udah putus dan juga kita mau ngawal juga percuma kayak semacam ini sebenarnya agak miris ya. Kita seolah-olah pasrah dengan situasi dan kondisi negara ini. Kayak seolah-olah ini pesimisme dari bangsa atau pesimisme dari warga negara. Apalagi dengan situasi atau kondisi perkara yang memang sudah hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun berjalan lebih gitu. Jadi orang sudah malas juga gitu ya. Apalagi namun tapi ini satu hal yang patut harus kita lakukan gitu. Apapun itu alasannya, jangan sampai kemudian kita ini pesimis dengan situasi yang ada. Kita harus betul-betul mengawal sehingga adanya kepastian hukum itu betul-betul ada. Keadilan hukum itu juga betul-betul ada gitu kan. Karena kita menjunjung tinggi masalahnya. Cepat atau lambat, ya, cepat atau lambat, persekongkolan, kalaupun ada ya, persekongkolan jahat itu akan terbongkar. Cepat atau lambat, gitu. Gimana pun caranya ya, pasti ada jalan gimana caranya. Sebab ini kan orang menduga banyak hal masalahnya kan. Dugaan kuat itu masalahnya ini di pengadilan negeri telah memutuskan demikian. Lalu pengadilan tinggi memutuskan memperkuat kembali. Nah, tapi kemudian terjadi pelemahan dan terjadi apa namanya sifatnya toleransi gitu ya atas tindak kejahatan ini extraordinary crime juga bisa kita sebut. Ya masalahnya itu kan bukan Sambonya saja, bukan Sambonya saja yang apa namanya mendapatkan korting itu, mendapatkan promo 88 tadi, tapi kan semuanya kroco-kroconya termasuk juga yang menjadi biang adalah istrinya ya. Ini fakta persidangan begitu menyebutnya kan. Betul. Dia akhirnya diringankan dengan hukuman 10 tahun penjara.
apakah tidak miris gitu? Melihat situ, belum lagi nanti akan dapat remisi Ya. gitu. Waduh. Memang Mahfud MD sudah ngomong terpidana seumur hidup tidak akan dapat remisi kecuali dapat gerasi dari presiden. Gitu. Kasih betul. Tapi dapat gerasi dari presiden bisa aja gitu kan? Betul. Gampang-gampang aja kan? Betul betul betul. Ya kita tinggal ngelihat hari inilah, tapi ke depan bakalan ada aja. Ya, Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan nasib para bawahan ke depan? Ya udah. Lagian ini bukan orang sembarangan juga masalahnya. Iya, polisi Pak. Polisi tembak polisi. Apalagi warga masyarakat mau cari keadilan di mana? Iya. Habis itu. Jadi memang kita berharap ini bentuk dari cara kita melihat atau mengamati situasi dan kondisi negara hari ini, bahwa supremasi hukum itu harus ditegakkan dan jangan sampai masyarakat ini dibuat bimbang. Baik. Apakah penegakan hukum itu dijalankan dengan serius atau penegakan hukum ini hanya sekedar jargon-jargon atau gimmick saja gitu. Baik. Nah, itu kalau bicara soal konteks Sambo tadi. Sambo, oke. Sip. Baik, jadi teman-teman semua, jadi apapun itu tadi ya, saya ingin menekankan kembali bahwa apapun itu bentuk alasannya dalam konteks pengawalan biar negara ini berjalan tertib gitu ya, sesuai dengan keinginan kita bersama ataupun pesan-pesan yang diterapkan pada konstitusi kita, ya kita memang harus apapun kondisinya ya harus tetap semangat untuk mengawal perkembangan yang kemudian ada di negara ini. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.